Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. La yukhalifuhu wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatin al-mukhalafati wa ayyutabi'ahu. Pembahasan selanjutnya tentang syarat-syarat mengikuti imam. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengikuti imam. Ada syaratnya, yaitu imamnya itu harus suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan dari najis. Lalu imamnya ini tidak boleh sebagai makmum, memang harus imam. Lalu imamnya wala umiyan, imamnya itu tidak umi, atau imamnya itu adalah ahlul qiraah. Lalu wa alla yataqaddama fil mawaqif, jangan takamuka daripada imam dan mengetahui perpindahan imam. Nah, yang terakhir daripada syarat mengikuti imam ini adalah wa ayyutabi'ahu, mengikuti imam. Maksudnya adalah bi ayyata'akhara taharrumahu an jami'i taharrumi imamihi. Maksud mengikuti imam adalah ayyata'akhara, tadudi, terlambat, taharrumuhu, tahrimnya, maksudnya takbiratul ihramnya, an jami'i taharrumi imamihi, daripada takbiratul ihram si imam. Wa alla yasbiqahu bi ruknaini fi'layain, dan si makmum kada boleh tadahulu daripada imam sebanyak 2 rukun. Amidan aliman, sengaja dan mengetahui hukumnya. Jadi secara gerakan makmum ini wajib mengikuti imam. Secara umum mengikuti imam itu adalah bilanya sudah tuntung takbir si imam. Bilanya sudah tuntung takbir si imam. Bila belum tuntung, nah itu berarti belum yang yutabi'ahu, belum mengikuti. Wa alla yata'akhkhara anhu bihima bila uzrin. Jadi kada boleh juga si makmum ini tadudi daripada imam sebanyak 2 rukun tanpa ada uzur. Bilanya ada uzur, kawaja, misalnya membaca Al-Fatihahnya lambat benar. Lalu fa'in qaranahu fit taharrumi walau syakkan darra. Tapi bilanya mengimbai imam di takbiratul ihram, pokoknya takbir lah itu, syakkan tapi ragu-ragu timbai atau ada darra, itu bisa mempengaruhi kualitas jamaahnya. Faidatun qala al-Mudabiri i'lam annal muqaranata ala khamsati aqsam. Jadi ujar Syekh Al-Mudabiri ini, mengumpati imam, maksudnya imbai lawan imam gerakannya itu ada 5 macam. Yang pertama haramun mubtilah, ada yang mengumpatinya itu hukumnya haram dan membatalkan sembahyang. Itu kayak apa? Wahia al-muqaranatu fi takbiratil ihram. Teimbai lawan imam, muqaranah itu teimbai waktu imamnya takbiratul ihram, takbir yang pertama. Allah, imamnya lagi kayak itu, soalnya mengimbai Allah, jadi imam nya ber juga. Itu berarti muqaranah, teimbai lawan imam. Lalu kayak apa bang? Tuntung akan imam bar, nah nyar makmumnya Allahu Akbar, tuntung akan bar. Bila yang ini menurut Syekh Mudabiri mengimbai waktu takbiratul ihram yang pertama ini haramun mubtilah, haram dan membatalkan sembahyang. Jadi kayak apa membatal bahasa kan kayak itu ya.
takbirnya terdiri daripada imam. Takbiratul ihram yang pertama Allahu Akbar. Lalu wa mandubah wahyal muqaranatu fit ta'min. Nah, dan disunahkan mengimbai imam kalau tadi haram dan mulah batal, yaitu beimbai lawan imam waktu takbiratul ihram. Cuma ada yang beimbai lawan imam disunahkan. Itu waktu apa? Waktu menyambat amin. Waladhdallin. Nabi imbai lawan imam. Itu hukumnya sunnah. Lalu ada juga meimbai imam tapi hukumnya makruh. Mafutah li fadilatil jamaah ma'al amdi. Makruh hukumnya dan bisa kehilangan pahala berjamaah apabila sengaja. Itu kayak apa? Itu al-muqaranatu fil af'ali wassalami. Meimbai imam dalam gerakan-gerakan dan salam. Kalau yang waktu takbiratul ihram pertama itu bila nyata imbai hukumnya haram dan membatalkan. Tapi kalau gerakan yang lain hukumnya makruh tapi bisa menghilangkan pahala jamaah. Biasanya apa yang bisa diimbai? Biasanya gerakan yang agak panjang kayak dari i'tidal hendak turun sujud. Itu biasanya. Bilanya hendak sujud jarang banget diimbai. Allahu Akbar imam sujud, hanya imam sujud. Cuma kalau yang agak panjang, nah itu bisa diimbai. Kada sabar. Allah imamnya hendak turun. Sami Allah liman hamidah. Allah, imamnya masih Allah, masih itu lagi, masih gerakan lagi. Makmumnya mengimbai Allah. Imam sujud, Allahu Akbar, makmumnya sujud juga. Nah itu diimbai. Atau bangkit dari sujud hendak berdiri atau duduk tahiyat awal hendak berdiri. Biasanya nang lawas-lawas tuh nah. Biasanya duduk tahiyat awal. Kalau misalnya Sayyidina Muhammad sudah jadi imam Allah, hanya setengah Allah. Nah, makmumnya Allah berdiri juga. Imam berdiri makmumnya nah, sedikit aja selisihnya. Jadi apa? Jadi tuntungan imamnya habis Allahu Akbar habis hanyar ngumpate. Itu. Kalaunya yang lain biasanya kada tiimbai bang. Kayak hendak sujud, bangkit dari sujud, insyaallah ada tiimbai. Cuma yang panjang-panjang tadi bisa tiimbai. Termasuk juga yang tiimbai ini salam. Salam itu untuk mengucapkan imam berarti 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, hanya makmumnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pas imam masih salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmumnya salam juga. Nah, itu ngarannya muqaranah fis salam. Makruh. Itu tadi 3 penting. Bila mendahului imam 2 kali, berarti kan itu batal sholatnya atau batal jamaahnya? Oh iya, itu batal sembahyangnya. Namun sengaja batal sembahyangnya. Kada batal bodoh. Kada. Jadi bila batal sembahyangnya kayak yang takbiratul ihram tadilah. Jadi misalnya takbiratul ihram diimbai lawan imam itu hukumnya haram, sembahyangnya batal. Artinya misalnya kada sengaja entah salah dengar atau apa, imamnya Allah, diimbai juga Allah bar. Makmumnya tadi bar juga sama diimbai. Nah, ini sembahyang makmum tadi batal. Lalu apa? Batal takbir basa. Nah, kayak itu aja. Kalau yang terdahulu rukun tadi bang batal juga lah. Batal bang kayak apa? Batal takbir basa. Masbuk berarti bilanya imamnya sudah rakaat kedua. Kenapakah jadi kelajuan itu atau dulu pada imam semangat bener anak lekas tuntung. Lalu terdahulu rukunnya kayak apa bang? Itu maka apa ngarannya nih batal sembahyangnya. Apabila berniat tetap berjamaah. Cuma misalnya di tengah sembahyang nih kita kada tahu bang lah tengah sembahyang sakit parut.
imamnya alif lam mim. Maka sakit parut pulang. Aduh. Kayak apa? Mbak tuh kayak apa jar? Nah, pilihan ada dua. Satu, menahane amun tahan. Yang kedua, berarti kada kawa mengimbai imam. Nah, kayak apa tuh caranya? Bilanya dasar tepelipitan, maka supaya sembahyang kada batal mufarakah berpisah pada imam, menunjukkan berduhulu kehilangan pahala jamaah lah, kehilangan pahala jamaah kayak itu. Nah, bilanya kawa menahane, bilanya dasar sakit parut kada tahan lagi, batal aja. Harus menunjukkan sembahyang, kayak aja tuh menunjukkan sakit parut dulu, ibaratnya tuntungan ke WC, nah hanya bahasa sembahyang. Nah itu aja. Jadi apa ngarannya nih, berjamaahnya anu aja simple aja. Bilanya telanggar bab jamaah tadi ya antara batal sembahyangnya itu yang parah benar yang terdahulu pada imam, atau yang tadi mengimbai imam di lain yang sujud kah rokok kah itu kehilangan pahala jamaah. Nah itu aja. Kalau batal sembahyang kada itu aja itu. Nah kada ada yang ngalih itu kada. Jadi bilanya terdahulu pada imam kayak tadi kan, wa alla yasbiqahu bi ruknaini fi'layain amidan aliman. Kada boleh terdahulu dua rukun. Bilanya yang takbiratul ihram tadi terdahulu batal. Nah mau ulangi tinggal kayak itu aja. Cuma pokoknya bilanya pas lagi berjamaah kada kau menyambung entah apa kayak itu. Nah nyata sakit parut atau apa uzur, kada mungkin kan bermainan aja. Nah bilanya itu kayak apa ya tadi mufarakah berdahulu menuntung tuntung itu berpisah. Atau misalnya kayak yang semalam imamnya labihan rakaatnya, kada ingat lagi bangkit imamnya rakaat kelima sembahyang isya. Nah itu kayak apa? Apakah kita mengikuti imam? Kada, berarti kita bermufarakah, berpisah lawan imam. Salam berdahulu boleh salam berdahulu. Mahdangi imam bang boleh juga. Salam berdahulu ya tadi bisa. Nah itu. Jadi bilanya yang berpisah tadi apa? Ya hilang pahala jamaahnya. Nah kayak itu aja. Kada yang terlalu sulit tuh ada. Karena memang syarat-syarat jamaah ini dasar kayak itu. Jadi bilanya ada terpenuhi hilang kesempatan jamaah. Nah itu aja. Misalnya kehilangan kesempatan berjamaah jamaah yang banyak tadi. Sekalinya pas di rombongan kedua ada pulang orang sembahyang berjamaah, kau aja diulangi. Kau aja lah berdudi, kau aja. Walaupun tidak sebanyak yang pertama. Nah itu aja. Habis syarat-syarat jamaah. Nah selanjutnya faslun fi bayani suwar al-mumkinah fil qudwah. Selanjutnya adalah tentang siapa-siapakah yang boleh menjadi imam ataupun makmum. Suwarul qudwati tis'un tasihhu fi khamsin. Jadi ada bentuk-bentuk jamaah, siapa yang imam, siapa yang makmum. Ini ada 9 macam. Dari 9 ini 5 yang sah, 5 yang sah itu, 4 yang kada sah. Yang sah dulu. Yang sah itu ada 5. Qudwatu rajulin bi rajulin, laki-laki mengikuti laki-laki. Wa qudwatu imra'atin bi rajulin, perempuan mengikuti laki-laki. Wa qudwati khunsa bi rajulin, khunsa mengikuti laki-laki. Lalu wa qudwatu imra'atin bi khunsa, perempuan mengikuti khunsa. Dan terakhir qudwatu imra'atin bi imra'atin. Ini adalah 5 bentuk jamaah yang boleh, yang sah. Laki-laki mengikuti laki-laki, perempuan mengikuti laki-laki, khunsa mengikuti laki-laki, lalu perempuan mengikuti khunsa, perempuan mengikuti perempuan. Ini sah. Yang ini sah. Ini berdasarkan jenis kelamin. Jadi selain yang syarat semalam berjamaah, ini kelaminnya mempengaruhi dalam berjamaah. Jadi kalau dalam fikih ini ada 3 jenis kelamin, lain non biner lain. Cuma ada 3, laki-laki, perempuan, dan khunsa. Khunsa ini di dalam bab fikih banyak dibahas. Nah, khunsa ini adalah seseorang yang berkelamin ganda.
dasar alatnya tuh 2 buting. Lain sudah beisian sebuting lalu diubah lain, itu lain khunsa. Khunsa ini memang lahir 2 buting alatnya. Kadang itu kedua-duanya ini berfungsi. Kadang itu berfungsi. Maka yang orang yang kaya ini bilanya hendak balik dicek mana yang hendak dipakai atau kecenderungan yang mana. Ini yang khunsa. Makanya dipikir dibahas. Walaupun kasusnya itu sedikit tapi ada, jadi masuk hitungan. Itu khunsa. Dalam bab faraid pun khunsa ini dimasukkan. Kan bilanya anak laki-laki itu dapat asobah binafsi. Amun sorangan, misalnya anak bebinian sorangan dia itu 1/2. Bilanya khunsa bang, nah khunsa hitungannya belain. Cuma khunsa ini di dalam fikih dibahas juga. Itu yang sah. Tapi ada yang kada sah ulang. Ini ada 4 buting. Jadi ada bentuk jamaah tadi kan ada 9, 5 yang sah. Lalu 4 yang kada sah. Yang kada sah ini kayak apa? Qudwatu rajulin bimur'atin. Laki-laki mengikuti perempuan. Imamnya bebinian, makmumnya lakian. Itu kada sah, jelas sudah. Wa qudwatu rajulin bi khunsa. Laki-laki mengikuti khunsa. Itu kada sah. Kenapa? Kalau khunsanya tadi berubah menjadi perempuan. Misalnya khunsanya jadi imam. Khunsanya ini jadi imam, di belakangnya makmumnya laki-laki. Waktu takbir jadi imam tadi, khunsanya dasar lakian, suara lakian. Sekalinya di tengah sembah yang berubah jadi bebinian. Nah, itu kayak apa? Makanya kada sah tadi. Amun ada kejadian bang bujuran nang kayak ini. Rakaat pertama suaranya garau, rakaat kedua maka berubah. Ya khunsa misalnya ada bang lah. Itu kayak apa? Makmumnya mufarakah aja itu. Karena kada sah lagi dah. Laki-laki mengikuti khunsa. Lalu yang ketiga, wa qudwatu khunsa bimura'atin. Khunsa mengikuti perempuan. Kenapa jadi kada sah? Misalnya imamnya lakian, makmumnya khunsa. Waktu awal takbir khunsanya ini versi masih bebinian. Di tengah sembahyang khunsanya berubah jadi lakian. Maka jadi kada sah karena mengikuti bebinian. Lalu yang terakhir yang kada sah juga adalah qudwatu khunsa bi khunsa. Makmumnya khunsa, imamnya khunsa. Nah, itu ada sah juga. Maka sama-sama khunsa aja. Sama-sama kelamin ganda. Sama kita. Kada kawa juga. Karena kalau di tengah sembahyang asalnya waktu takbir tadi khunsa yang jadi imam itu lakian, khunsa di belakang ini bebinian. Di tengah sembahyang khunsanya berubah jenis kelamin. Yang jadi imam tadi bebinian, yang di belakang tadi jadi lakian. Maka kada sah mengikuti. Ini berdasarkan jenis kelamin. Nah, cuma di antara semua jenis kelamin tadi, bilanya makmumnya bebinian, imamnya siapapun itu pasti sah. Perempuan itu jadi makmum, imamnya siapapun pasti sah. Imamnya khunsa sah. Imamnya perempuan juga sah. Imamnya laki-laki sah. Yang khunsa tadi berubah laki-laki, berubah perempuan, tidak masalah. Itu untuk makmum. Sama jadi imam. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya itu laki-laki juga sah. Khunsa sah, perempuan sah. Nah itu aman dah. Kadada yang lain-lain. Kadada apa-apa. Nah ini bentuk yang berjamaah khusus untuk sembahyang. Laki-laki mengikuti laki-laki, perempuan mengikuti laki-laki, khunsa mengikuti laki-laki, perempuan mengikuti khunsa, dan perempuan mengikuti perempuan. Ini jenis-jenis berdasarkan kelamin. Jadi khunsa itu biasanya disebutkan khunsa muskil. Muskil itu karena maulah ragu ini lakian kah bebinian kah. Nah, khunsa muskil tadi kisman, ada 2 macam. Kismun lahu alatur rijal ay minaz zakar wal baydatain wa alatun nisa'i jami'an. Memiliki alat kelamin laki-laki dan memiliki alat kelamin perempuan, keduanya ada.
keduanya ada, maka ini memang disuruh memilih. Nah ini yang dasar bujur operasi, memastikan jenis kelamin. Itu aja untuk jenis kelamin. Insyaallah kada bertahap yang salah nih nyaman cuma minan duit, karena jenis kelamin khunsa ini jarang kejadiannya, jarang. Cuma walaupun jarang, para ulama tetap membahas itu supaya jelas. Habis sudah pembahasan tentang jamaah, lalu faslun fi syuruti jawazi jam'i taqdim. Nah ini syarat-syarat tentang bolehnya jamak takdim. Jadi di dalam kita beribadah ini ada dua macam. Ada ngarannya azimah, ada ngarannya rukhsah. Azimah itu adalah ibadah-ibadah yang dilakukan secara dasar. Maksudnya kayak subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Yang standar biasanya, nah itu azimah ngarannya. Bulan puasa itu bulan Ramadan kita puasa, nah standarnya itu ngarannya azimah. Lawan daripada azimah tadi adalah rukhsah. Nah itu rukhsah itu keringanan. Jadi walaupun kita ini dapat beban taklif kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, cuma ada ngarannya bab rukhsah. Yang rukhsah ini tergantung kondisi. Ada penyesuaian. Nah, cuma di antara rukhsah-rukhsah yang ada itu bentuknya macam-macam. Sembahyang itu wajib selama masih hidup. Sembahyang itu wajib selama masih hidup, tapi ada rukhsahnya. Nah, rukhsahnya apa? Tergantung kondisi. Sembahyang itu wajib idealnya dikerjakan dengan berdiri. Bagi yang kada kawa berdiri, rukhsahnya boleh duduk. Sembahyang zuhur itu 4 rakaat. Tetapi ketika dapat rukhsah boleh dikerjakan 2 rakaat. Sembahyang itu gerakannya kayak kita biasa Bang, kayak yang semalam belajar, kayak itu gerakannya. Tetapi gerakan itu bisa dapat rukhsah kalau lagi sembahyang khauf. Sembahyang khauf itu sembahyang ketakutan, sembahyang waktu dalam perang. Ini juga dapat rukhsah. Jadi sembahyang khauf itu posisinya itu tergantung kayaknya musuh di mana, menghadap kiblatnya. Jadi sembahyang khauf itu berjamaah, saf pertama lawan kedua tuh kada beimbayan. Jadi kayaknya ada yang giliran berduduk, ada giliran berdiri. Nah, cuma bilanya lagi di tengah sembahyang, lagi sembahyang khauf nih, di tengah sembahyang musuh datang, langsung dia ambil pedang, langsung dia ambil bakalahe sambil sembahyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawaja kayak itu sembahyang khauf. Kenapa? Karena itu bagian dari rukhsah. Jadi untuk sembahyang bagaimanapun keadaannya tetap dikerjakan. Cuma rukhsahnya adalah di cara sembahyangnya. Misalnya di rumah sakit awak kada kau bangun, kepala aja kau bergerak. Nah maka sembahyangnya pakai gerakan kepala. Nah itu disesuaikan. Cuma wajib tetap sembahyang digawe selamanya masih bangun, masih sadar. Cuma kalau puasa, rukhsah puasa itu apabila garing benar kada mungkin sembuh atau tuha benar kada kau puasa, ini rukhsahnya sampai kada perlu puasa, diganti bayar fidyah. Rukhsah puasa ini macam-macam tingkatannya. Misalnya yang garing biasa itu boleh kada puasa tapi diganti hari lain. Yang dalam perjalanan safar boleh kada puasa diganti hari lain. Cuma tetap puasa Bang boleh lah, boleh. Nah, bilanya yang garing sudah garing benar kada mungkin sembuh walaupun usia itu kada tuha katanya. Cuma itu boleh kada puasa diganti bayar fidyah. Yang tuha benar kada puasa boleh juga bayar fidyah. Itu rukhsahnya bagi yang puasa. Haji Bang, nah haji ini rukhsahnya sampai badal haji, minta gantikan haji. Ya makanya misalnya sisa tawafnya lagi belum, makanya garing kawa digantikan kawa. Haji itu rukhsahnya tuh nah sampai kawa digantikan badal haji. Nah itu kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh agama dalam kita melaksanakan ibadah. Asal kita melaksanakan ibadah.
bilanya dasar kada hendak sembahyang nyaman aja bang. Nah awak uyuh jarna. Awak uyuh itu lain alasan kada sembahyang. Cuma awak uyuh itu bisa jadi rukhsah tidak melaksanakan sembahyang secara ideal. Dasar kada berdiri, uyuh benar berdiri. Maka berduduk. Nah itu. Nah untuk rukhsah ini masing-masing bisa mengukur. Salah satu rukhsah dalam beribadah terutama sholat ada namanya jamak. Jamak ini adalah menggabungkan sholat antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Syurutu jam'i taqdimi arba'atun al-bada'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul uzri. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Minta ridha subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.